Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar dari buku Remen Basa Jawi untuk SD kelas 4 ya. Ini adalah merupakan pelajaran bahasa Jawa muatan lokal wajib khususnya untuk daerah Jawa Tengah ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara menulis aksara Jawa, kali ini kita akan belajar mengenai mengenai sandangan swara ya. Bukan aksara ya, sandangan swara. Jadi sandangan swara itu ada sandangan swara I ya, sandangan swara I itu namanya adalah wulu ya, jenenge wulu. Nah ini jadi sandangan swara I, jenenge wulu, wujudnya lah nih kayak lingkaran kecil di atas aksara Jawa ya, manggone ana ing sak ndhuwure aksara. Nah, kemudian ada sandangan swara U. Sandangan swara U kuwi jenenge suku. Nah wujudnya, nah ini ya, ada yang gandul itu di bawah ya, manggone ana ing sak ngisore aksara. Kemudian sandangan swara E. Nah E itu namanya adalah taling. Nah ini ada seperti ini ya di depan. Nah ini namanya adalah taling, manggone ana ing sak ngarepe aksara, jadi ada di depan aksara Jawa. Kemudian ada E, ada E ya. Ini sandangan swara E. Ini jenenge pepet ya wujudnya. Nah ini kayak lingkaran tapi besar ya. Kalau kecil tadi namanya wulu atau I, kalau besar ini namanya pepet atau E ya. Manggone ana ing sandhure aksara atau berada di atas aksara Jawa. Kemudian ada sandangan swara O ya, jenenge taling tarung ya, seperti ini kayak taling tadi ya yang depan. Kalau taling di depan satu itu namanya adalah E, kalau taling tarung ini ada di depan sama belakang. Yang di sini nanti ada aksara Jawanya, ini bacanya adalah O, taling tarung ya. Oke, jadi itu ada 5 sandangan swara untuk aksara Jawa ya. Mungkin coba kita berlatih ya. Jadi ada 5 sandangan swara tadi ya, kita tuliskan lagi ini ya. Jadi yang pertama ada wulu ya. Wulu itu seperti ini. Jadi kalau ini misalnya aksara Jawanya dia dituliskan di atas kecil. Nah ini namanya adalah wulu ya. Ini wulu. Kemudian ada lagi suku. Nah kalau suku itu berarti, nah ini misalnya aksara Jawanya di sini dia gandul di bawah, ini namanya adalah suku. Kemudian yang ketiga ada taling ya, taling itu, nah ini misalnya ini taling, nah nulisnya ada di depan. Nah ini namanya adalah taling ya. Kemudian ini bacanya sekalian ya, wulu itu bacanya adalah I, suku bacanya itu adalah U, taling itu E ya. E ya, mungkin kalau dikasih nanti kita bisa membedakannya di contoh kata atau kalimatnya ya. Jadi ada wulu, ada suku, ada taling ya. Kemudian ada taling tarung. Taling tarung. Nah, ini taling tarung. Di bacanya adalah O ya. Kemudian ada 3, 1, 2, 3, 4. Nah, yang terakhir ada pepet. Dia di atas agak besar, ini namanya pepet, bacanya E.
ada e, ada e ya. Ini jadi ada 5 sandangan swara dalam aksara Jawa. Nah, sekarang coba kita akan berlatih satu persatu mulai dari wulu ya. Bagaimana cara menuliskannya, terus bagaimana cara membacanya. Oke, kita belajar yang pertama tentang wulu ya. Coba misalnya kita mau menulis isi. Nah, isi ya, berarti ho ya. Kemarin gimana? Ho itu berarti N jembatan, M ya, ini ho. Kemudian so ya. So itu kemarin kayak do ya, cuman dia lingkarannya ada di depan. Nah, ini adalah so. Nah, kalau ini kalau belum ada sandangan suaranya, munine atau bunyinya adalah ho so. Nah, tapi kalau kita kasih wulu, nah bacanya adalah isi ya. Jadi kalau a, i, u, e, o itu pakainya ho ya. Hi, tapi dia bacanya adalah i. Isi. Bacanya adalah isi. Coba sekarang contoh lagi, misalnya kita mau nulis pipi. Nah, pipi berarti kita pakai aksara po lah. Po ini gampang sekali, cukup N jalan N. Nah, ini jalan ya, kemarin namanya ya, bukan jembatan ya. Kalau jembatan itu yang naik sedikit kayak no. Ini namanya po. N jalan N. Nah, berarti ini kalau dibaca popo. Nah, tapi kalau kita kasih wulu, nah ini bacanya adalah pi. Nah, oke. Satu lagi misalnya apa? Misalnya wingi. Nah, wingi itu juga gampang ya. Wingi itu artinya kemarin ya. Wingi berarti kita nulis aksara wo, kemudian aksara ngo. Nah, aksara wo itu seperti apa? Nah, ini ya. Jadi wo, kemudian ngo. Nah, wingi kalau ini dibacanya masih wo ngo. Nah, supaya jadi wingi maka kita kasih sandangan suara wulu, wi, kemudian ngonya kasih ini jadi ngi, jadinya adalah wi ngi. Gimana, mudah bukan ya? Yang penting kalau kita sudah hafal aksara Jawa, langkah selanjutnya kita belajar sandangan swara ya, itu. Selanjutnya yang kedua sandangan swara suku ya, seperti ini nulisnya suku ya. Bacanya adalah u. Nah, contohnya kita mau nulis susu, madu sama biru. Susu berarti yang kita tulis adalah so ya. Ini so. Kemudian kita kasih suku. Nah, oke. So di suku bunyinya su ya, kemudian so lagi suku. Nah, ini adalah su, maka ini dibaca susu. Oke, selanjutnya yang kedua madu berarti mo, nah, yang ada e nya ya, monglok geno namanya ya, ma. Kemudian du berarti do ya, do itu seperti ini. Nah, di suku jadinya madu. Nah, jadi ini dikasih suku bunyinya u tadi ya.
Selanjutnya yang ketiga, biru. Oke. Bo kemarin seperti ini ya, bo. Nah, tadi kita udah belajar yang wulu supaya jadi i. Nah, kita kasih wulu ya. Bi kemudian ro. Ro di suku jadinya biru. Nah, ini adalah sandangan swara suku ya, sama wulu ya. Kita sudah belajar sebelumnya tadi wulu. Oke. Sekarang kita akan belajar selanjutnya yang ketiga. Selanjutnya sandangan swara taling ya, seperti ini dia ada di depan ya. Sebelum kita menulis aksara Jawa, kita kasih ini dulu ya. Ini bunyinya adalah e. Ini contohnya kita mau menulis lele, ngece sama gule ya. Lele itu nama ikan ya, lo ya, berarti sama kayak ho cuman kebalikannya. Kalau ho itu n baru m, kalau lo itu berarti m dulu ya. M jalan n. Kemudian lo lagi ya. M jalan n. Nah, kalau ini bacanya adalah lolo ya. Supaya jadi lele kita kasih sandangan swara taling. Nah, ini bacanya adalah lele. Nah, sekarang yang kedua, misalnya kita mau nulis ngece ya. Ngece itu artinya apa? Ngece itu mengejek ya. Itu adalah ngece, bahasa Indonesia adalah mengejek ya. Berarti ngo, ini ngo, kemudian co, nah baru kita kasih sandangan suaranya. Karena e berarti kita kasih taling ya. Taling itu hampir mirip ya, kayak belakangnya ngo ya. Ini nge c. Nah, selanjutnya yang ketiga, gule. Nah, saya ngasih campuran sama apa namanya, sama suku ya, karena tadi kita udah belajar suku, belajar wulu, sekarang kita belajar taling ya. Gule berarti gu, berarti go di suku. Go itu kayak m, cuman dia punya jambul ini ya. Go di suku, gu. Kemudian le berarti lo. Lo tadi itu sama kayak yang lele ya. Kita tulis taling dulu enggak apa-apa. Baru lo. Nah, ini bacanya adalah gule. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sandangan swara taling ya. Yang depan-depan ini namanya sandangan swara taling. Ini talingnya. Jadi ini lo dikasih taling bunyinya le, lo dikasih taling bunyinya le, lele. Kemudian ini ngo dikasih taling, co kasih taling jadinya ngece. Ini go nya di suku, gu, lo ditaling le, gu le. Nah, ini adalah untuk yang ketiga. Selanjutnya adalah popet. Nah, popet itu di atas ya. Ini kayak lingkaran tapi besar. Kalau bulu tadi kecil i, kalau popet e ya. Oke, misalnya kita mau nulis gelo, kemudian teko. Nah, coba kita tulis dulu ya. Gelo. Gelo itu kayak apa? Misalnya lagi yang kedua teko. Terus yang ketiga misalnya keno. Nah, gelo. Gelo itu artinya kecewa ya, bahasa Indonesianya. Gelo berarti
go tadi gimana, go di begini ya. Nah, go dipepet bunyinya ge. Kemudian lo nglegeno atau lo biasa ya berarti. Nah, ini bacanya adalah gelo. Kemudian teko itu artinya datang ya bahasa Indonesianya ya. Teko berarti to. Nah, sini ada S-nya. Ini juga dipepet supaya bisa bunyi te. Kemudian ko. Nah, ini N, jembatan, lingkaran. Nah, ini adalah ko ya. Jadi itu bacanya adalah teko. Jadi to-nya dipepet, ko-nya kelegeno, teko. Kemudian yang ketiga adalah keno. Keno berarti itu ko ya. Nah, jembatan ya dipepet ke, kemudian no itu kayak ko, cuman kakinya yang lebih sedikit. Nah, ini bacanya adalah keno. Nah, ini sandangan suara pepet, jadi bacanya ya, bukan e. Kalau e tadi taling ya. Oke, untuk yang kelima ini adalah sandangan suara taling tarung ya. Ini ada di depan dan di belakang aksara Jawa. Kalau yang di depan tok tadi namanya taling, bacanya e. Kalau taling tarung ini bacanya adalah o ya. Jadi ini taling tarung bacanya o. Misalnya kita mau nulis toko. Apalagi misalnya toko, kemudian misalnya lagi, oke, misalnya ya toko, coro, sama sore. Nah, toko berarti kita tuliskan to ya, kita tulis talingnya dulu ya, taling, karena ini to-nya di taling tarung ya. Kemudian to itu seperti ini ya. Kemudian kita kasih tarung, bacanya adalah to. Kemudian ko berarti ko-nya juga di taling tarung ya. Kita buat taling dulu, ko. Nah, ini bacanya adalah toko. Kemudian yang kedua coro. Nah, berarti kita buat taling dulu, co. Hono co. Co itu berarti nah, ada lingkarannya dan ada cucuknya. Nah, co kita kasih tarung, kemudian ro berarti ro, kita taling tarung juga. Nah, ini bacanya adalah coro. Kemudian sore. Nah, sore itu berarti so. Nah, ini so, kita kasih taling tarung. Nah, ini adalah so. Kemudian re. Nah, itu berarti ro. Ro kita kasih taling biar bunyinya re. Nah, ini bacanya adalah sore ya. Jadi ini ya penjelasannya tentang 5 aksara atau 5 sandangan swara ya. Ada wulu tadi i, kemudian ada suku itu u, kemudian ada taling e, ada pepet itu e, dan taling tarung itu adalah o. Oke, mungkin ini dulu pembahasannya tentang sandangan swara. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.